Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Aprianti dari kelas 3C, Tadris Bahasa Indonesia. Dengan NIM 2011290078. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis morfologi. Macam-macam atau jenis-jenis morfem. Morfem bisa diklasifikasikan menurut bentuknya, keutuhannya, dan maknanya, yaitu A. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Berdasarkan kebebasan atau keterikatannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara konvensional dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat, misalnya saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata. Meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat, akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Kedua, morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, klitik, morfem unik, atau akar kata. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Jenis-jenis morfem. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua morfem, bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. 1. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem kan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan bu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dui termasuk morfem terikat karena harus digabungkan dengan morfem lain, misalnya dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal, yaitu dua. 2. Morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar, misalnya hubungan morfem dan morfem dalam kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Contoh morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti mi, di, ter, per. Bisa pula bermakna partikel seperti dari, ke, dan wah. B. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfem ialah meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me strip ja atau m strip e strip j strip a. 2. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan,
nada, atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi menjadi 1. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh, lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. 2. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain, misalnya morfem ke-an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada ke-an adalah satu morfem meskipun terpisah. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.